Ya Azimu ya Jabbar, ya Alimu ya Sattar, ya Halimu ya Qahhar, ighfir lana ya Ghaffar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi al-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kepada segenap pimpinan dan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, kepada segenap pimpinan maupun pengurus Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang Front Pembela Islam se-Jabodetabek, kepada segenap pimpinan dan pengurus Markas Besar Laskar Pembela Islam, kepada segenap para wali dan qaid Laskar Pembela Islam tingkat kota, kabupaten, dan kecamatan, dan kepada seluruh hadirin wa hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin memanfaatkan momentum ini untuk sekali lagi memberikan penegasan tentang visi dan misi Front Pembela Islam. Saya ingin ingatkan bahwa visi misi Front Pembela Islam adalah pelaksanaan dakwah, penegakan hizbah, dan penggeloraan jihad fisabilillah dalam rangka untuk menuju tatbiqus syariah di bawah naungan khilafah Islamiyah. Saya ulangi sekali lagi bahwa visi dan misi Front Pembela Islam sejak didirikan adalah pelaksanaan dakwah dan penegakan hizbah serta penggeloraan jihad fisabilillah dalam rangka untuk tatbiqus syariah di bawah naungan khilafah Islamiyah. Karena itu saya ingatkan kepada seluruh aktivis FPI, pimpinan, pengurus maupun anggota serta laskar, wajib untuk memahami visi misi tersebut, menghayatinya, dan berjuang untuk merealisasikannya. Karenanya pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kembali diri saya dan seluruh aktivis FPI bahwa untuk mewujudkan visi dan misi tersebut kita harus punya keikhlasan. Perjuangan kita ini penuh tantangan. Perjuangan kita ini menerjang mara bahaya.
perjuangan kita ini banyak ancaman. Bahkan setiap saat musuh akan melakukan penyerangan. Setiap saat jiwa raga kita terancam. Karenanya agar kita tidak mati sia-sia, agar apa yang sudah kita amalkan dalam perjuangan kita tidak percuma, tanamkan keikhlasan di setiap langkah perjuangan kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah mereka itu diperintahkan oleh Allah kecuali hanya untuk menyembah Allah dan mengikhlaskan seluruh urusan agamanya hanya untuk Allah, dan selalu bersikap hunafa, lurus di jalan Allah. Nah, karena itu saya ingatkan sekali lagi saudara, berat. Kalau Anda berjuang di FPI tidak ikhlas, berat. Anda akan rugi dunia dan akhirat. Kita berjuang di FPI tidak ikhlas, kita akan rugi dunia dan akhirat. Rugi dunianya, betapa tidak. Saudara, kita menghadapi tantangan yang luar biasa. Kita terluka, kita menderita. Lalu kemudian nanti di akhirat, kita nggak mendapatkan ganjaran dari Allah berupa rahmat dan ridhonya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi poin pertama yang ingin saya tekankan sekali lagi, ikhlas. Nah, sekarang ini saudara, ada perubahan yang cukup memprihatinkan. Dulu pada awal FPI berdiri, dulu pada awal FPI di berbagai daerah satu bangun untuk menegakkan cita-cita perjuangannya. Saudara, itu hampir semua aktivis FPI di mana saja berada, mereka dorong-dorongan untuk mengajukan saudaranya menjadi pemimpin saudara. Kenapa? Karena mereka ikhlas berjuang. Ketika itu saudara, bagi mereka sama saja berada di depan, di tengah, ataupun di belakang, jadi ketua ataupun jadi laskar biasa, tidak masalah. Mereka tetap rela untuk berjuang. Tapi belakangan di beberapa daerah sudah mulai terjadi kekisruhan. Saling sikut, berebut jadi ketua, berebut jadi pimpinan, berebut untuk mimpin FPI, saling serang, saling fitnah, saling hantam. Nah, ini satu hal yang sangat memprihatinkan. Kami di Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam akan mengambil sikap tegas. Cabang FPI manapun, mulai dari tingkat provinsi sampai ke tingkat kecamatan, kalau kami dapatkan mereka kisruh, ribut hanya soal untuk berebut menjadi pimpinan, kami tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tegas. Kami akan bekukan, bahkan kalau perlu kami bubarkan cabang yang semacam itu, saudara. Kita ini mau berjuang, musuh kita banyak. Kita ini mau berjuang, musuh kita besar dan kuat. Kita ini mau berjuang, pekerjaan kita luar biasa, banyaknya, beratnya, ditambah lagi tuntutan dari umat, saudara. Umat sekarang di pelosok-pelosok daerah, saudara, mulai ada satu fenomena yang perlu kita perhatikan. Di mana kalau di wilayahnya ada kemungkaran, di wilayahnya ada kezaliman, di wilayahnya ada ketidakadilan, apa yang mereka tanya? Di mana FPI? Sekarang orang di kampung-kampung nanyanya, di mana FPI? Saudara, pertanyaan semacam ini semestinya menjadi cambuk buat kita. Jangan ini dijadikan sebagai kabar gembira kalau masyarakat di bawah merindukan kehadiran FPI di kampung-kampung mereka.
Tapi ini justru merupakan beban buat kita. Walaupun FPI dihantam dengan berbagai macam fitnah, walaupun FPI dihantam dengan berbagai macam gosip dan rumor, tapi tetap masyarakat di bawah sampai hari ini melihat FPI adalah ikon daripada perjuangan amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga manakala mereka mendapatkan kemaksiatan, kemungkaran yang membuat mereka muak, manakala mereka mendapatkan kezaliman yang membuat mereka menderita, tatkala mereka sudah tidak tahu jalan bagaimana mengatasi itu semua, muncul pertanyaan dari mulut mereka, di mana FPI? Bagaimana cara mendirikan FPI? Bagaimana cara menghubungi FPI? Bagaimana cara membentuk FPI? Dalam fenomena yang semacam ini, saudara, tidak pantas pengurus FPI di berbagai daerah melakukan kekisruhan, melakukan perbuatan tidak terpuji, dan fitnah dan hantam, saudara. Kalau sudah sesama saudara kita saling hantam, kalau sudah sesama pengurus kita saling menjatuhkan, bagaimana kita mau bangkit berdiri dan kekuatan untuk melawan musuh-musuh kita? Maka itu, saudara, melalui pertemuan ini saya tekankan sekali lagi, saya sudah sampaikan kepada Sekjen Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, ke depan setelah Lebaran ini ambil langkah-langkah yang tegas, tanpa pandang bulu, mau DPC, mau DPW, mau DPD. Kalau mereka tidak bisa menjaga persaudaraan, mereka tidak mampu untuk menjaga persatuan, mereka kisruh dan terus kisruh sampai pihak-pihak luar, saudara, ikut, yaitu memprihatinkan peristiwa tersebut. Maka kami tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tegas sesuai dengan amanah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga FPI yang memberikan wewenang kepada DPP FPI untuk membekukan, bahkan membubarkan kapal mana saja yang sudah tidak lagi sesuai dengan cita-cita perjuangan, saudara. Begitu saya minta dari sekarang ini, semua yang ada di sini, pengurus-pengurus FPI, khususnya DPC, DPW yang baru saja dilantik, jaga suasana persaudaraan. Baik muncul pertanyaan, lalu bagaimana kalau faktanya ada pengurus FPI yang khianat terhadap Allah dan Rasulnya, terhadap Al-Quran, terhadap Islam, terhadap anggaran dasar dan rumah tangga organisasi? Saudara, kita punya sistem, kita punya cara dan aturan. Bukan kalau ada pengurus yang kemudian menyimpang daripada cita-cita perjuangan, mulai kita adili dengan SMS liar, saudara. Itu bukan cara berakhlak. Kirim SMS ke kanan, kirim SMS ke kiri, saudara, mencaci maki pimpinannya sendiri. Itu bukan cara perjuangan Islam. Mana Anda rasakan ada komandan laskar atau ada pimpinan FPI di tingkat mana saja yang Anda rasakan mereka melakukan kesalahan, melanggar aturan? Buat laporannya secara tertulis, sampaikan ke DPP FPI, hadirkan saksi dan buktinya. Niscaya kami akan mengambil langkah tegas untuk kami berhentikan siapa saja yang sudah tidak lagi ingin mendekatkan cita-cita perjuangan Islam. Tolong sekali lagi, semua harus tertib, semua harus ikut aturan, semua harus ikut sistem, sehingga kita tidak memberi kesempatan kepada orang luar untuk mengadu domba kita, sudah. Makanya saya sangat prihatin dengan apa beberapa waktu yang lalu menimpa kekisruhan FPI di Sumatera Utara, FPI di Sulawesi Utara, bahkan FPI di Kota Bandung. Dan kami sudah mengambil tindakan tegas dan kita tidak mau terulang lagi. Kita terlalu lelah, terlalu capek, habis energi kita hanya untuk menyelesaikan konflik antar pengurus, sementara PR kita di luar begitu besar dan banyak. Dan saya ingatkan semuanya,
bahwa kalau ada kesalahpahaman, ketidaksepakatan di antara pengurus yang ada, setiap cabang FPI punya majelis syuro. Tolong selesaikan melalui majelis syuro. Majelis syuro berhak untuk memberhentikan ketua tanfizi melalui musyawarah istimewa majelis syuro, tanpa harus repot-repot membawa ribut itu menjadi bibit perpecahan. Manakala majelis syuro sudah tidak mampu karena majelis tanfizinya melakukan penawaran, serahkan urusan kepada yaitu pimpinan yang lebih tinggi. DPC serahkan ke DPW, DPW serahkan ke DPD, DPD tidak mampu menyelesaikan, serahkan ke DPP, dan DPP yang akan menyelesaikannya. Nah, karena itu di sini saya minta koid laskar, wali-wali laskar untuk ikut membantu pengurus-pengurus FPI di wilayahnya masing-masing. Bagaimana mereka bersatu, bagaimana mereka bersaudara, bagaimana mereka saling bahu-membahu, bagaimana mereka saling topang-menopang untuk mewujudkan cita-cita perjuangan insyaallah. Nah, ini sengaja saya bicara, walaupun kejadian ini nggak banyak, hanya segelintir beberapa kepengurusan, tapi kalau dibiarkan ini akan jadi besar. Karena ciri SPI dari awal didirikan sampai hari ini, kita nggak pernah berebut kursi ketua, saudara. Kita nggak pernah berebut kursi komandan. Kita nggak pernah berebut kursi pimpinan. Kita selama ini sudah punya komitmen, dimanapun kami diletakkan, kami akan berjuang. Mau jadi ketua, mau jadi anak buah, mau jadi komandan, mau jadi laskar biasa, karena yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu semua saya mau tanya yang hadir di sini, siap bersatu, siap bersaudara, siap disiplin, siap mengikuti aturan, siap menjaga sistem, takbir. Sama gitu malam ini kenapa kita lantik wali dan qaid? Karena kita menginginkan qaid dan wali tertib, saudara. Mulai hari ini tidak ada yang jadi qaid kecuali ada SK. Tidak ada yang jadi wali kecuali ada SK. Dan setiap SK, saudara, itu ada tanggal berlakunya, ada penelitian, ada evaluasi. Dan setiap SK tersebut, saudara, akan terus dievaluasi manakala terjadi hal-hal di luar keinginan kita. Nah, maka itu saya ingatkan sekali lagi seluruh qaid yang pada malam hari ini sudah dilantik, Anda sudah menyampaikan sumpah setia. Anda akan berjuang di jalan Allah. Anda akan melaksanakan dakwah. Anda akan melakukan hizbah amar ma'ruf nahi munkar. Anda akan jihad di jalan Allah. Sumpah setia Anda ini bukan main-main, saudara. Allah yang menjadi saksinya, akan diperhitungkan di hadapan Allah. Maka itu, saudara, kalau sumpah setia sudah disampaikan, keluar dari tempat ini, bersihkan hati kita, ikhlaskan niat kita, mantapkan langkah juang kita, tegakkan Islam, apapun resiko yang akan kita hadapi, saudara. Siap berjuang, siap berjuang, siap ikhlaskan niat, siap laksanakan sumpah janji kita. Nah, karena itu saya ingin ingatkan kepada para qaid, mulai hari ini Anda sudah bertugas. Mulai besok Anda rapikan amir-amir di kelurahan di wilayah Anda. Setiap satu kelurahan ada satu amir kelaskaran. Amir laskar itu adalah komandan laskar tingkat kelurahan. Kita minta qaid, setiap qaid rapikan amir-amir di kelurahannya. Kalau sudah rapi, laporkan itu ke markas besar Laskar Pembela Islam, agar setiap amir juga mendapatkan SK-nya. Kan kalau sudah ada amir nanti wajib untuk merapikan regu-regu laskar yang ada di dalam kelurahannya. Kalau di dalam kelurahannya ada regu, berarti dia punya dua rais. Satu rais memimpin satu regu, saudara. Kalau dalam kelurahannya ada 5 regu, berarti dia memimpin
5 Dan ingat, kelaskaran ini mirip sistem militer, bukan sistem musyawarah nasional. Nggak ada musda, nggak ada munas untuk kelaskaran yang ada. Yang ada adalah jenjang dan karir, pangkat dan jabatan sesuai dengan prestasi masing-masing saudara. Ya, OS berhak untuk mengangkat amir, tapi wajib untuk disetujui oleh markas daerahnya. Ya, saudara, amir berhak untuk mengangkat OIS di wilayah kelurahannya, tapi wajib untuk disetujui oleh OIS yang ada di wilayahnya, untuk kemudian dilaporkan ke markas daerahnya, yang kemudian nanti semua akan dihimpun di dalam markas besar Laskar Pembela Islam. Ini akan kita benahi sampai tingkat posko, insya Allah. Nah, kenapa ini menjadi perlu, saudara? Sebab tadi sudah disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Khattab, negeri kita saat ini arahnya sudah tidak menentu. Politiknya, ekonominya, budayanya, semua sudah hancur-hancuran, saudara. Setiap saat bisa terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan di negeri ini. Setiap saat di Indonesia ini bisa terjadi kerusuhan. Setiap saat, saudara, bisa terjadi keributan di mana-mana. Kalau Anda setel televisi, setiap hari pagi saja Anda setel beritanya, pembakaran gedung DPRD di daerah, pembakaran gedung bupati, pembakaran kantor KPUD, pembakaran kantor kelurahan. Kenapa? Karena rakyat merasa diperlakukan tidak adil. Bentrok antara pedagang kaki lima dengan aparat, dan seterusnya dan seterusnya. Setiap hari, saudara, berita yang kita lihat terjadi kerusuhan-kerusuhan lokal. Kalau kerusuhan-kerusuhan lokal itu, saudara, kemudian menjalar semakin hari semakin besar, besok bukan nggak mungkin kerusuhan itu akan bertingkat nasional. Jadi bukan tidak mungkin besok akan rusak di negeri kita, akan terjadi kerusuhan jauh lebih dahsyat daripada peristiwa kerusuhan di Mei 98. Nah, karena itu FPI harus menyiapkan diri dari sekarang. Kita tidak mau ada kerusuhan di Republik ini, saudara. Tapi andai kata terjadi kerusuhan, FPI harus siap. Kalau negara ini kacau balau seperti Somalia, kalau negara ini kacau balau seperti yang terjadi di beberapa negeri lainnya, saudara, maka seluruh aktivis FPI di seluruh wilayah Indonesia harus siap untuk mengambil alih negara, menciptakan keamanan dan menegakkan maka itu, saudara, bagaimana kita mengambil alih keamanan? Bagaimana kita mengambil alih kekuasaan? Bagaimana kita mengambil alih negara kalau kita ingin tidak disembelih? Kalau kita tidak bersaudara, kalau kita tidak bersatu, kalau kita tidak tunduk kepada aturan perjuangan yang ada, bagaimana kita bisa punya kekuatan untuk melakukan itu semua, saudara? Hati-hati, saudara. Indonesia bisa terjadi seperti negara-negara Balkan yang dipecah-pecah, saudara, menjadi negara-negara kecil. Indonesia bisa menjadi negara Somalia, saudara. Begitu presidennya terbunuh, tahu akan terjadi di Somalia? Setiap geng-geng preman di Somalia, saudara, dipimpin oleh jenderal-jenderal diktator, mengambil wilayah masing-masing, saudara. Di mana-mana terjadi pemerkosaan, di mana-mana terjadi penjarahan. Lalu kemana ulamanya? Ketika itu di Somalia, saudara, tidak sebebas kita mendirikan organisasi. Mereka terbius dengan berbagai macam tarekat, saudara. Begitu terjadi huru-hara, ulama-ulama kita kewalahan, tidak tahu bagaimana cara mengambil alih kekuasaan, saudara. Begitu sudah banyak pembunuhan, sudah banyak pembakaran, sudah banyak penjarahan, sudah banyak pemerkosaan, baru ulama-ulama itu bersatu, saudara, menggelar musyawarah, baru mereka membentuk Laskar Mujahidin. Saudara, begitu
laskar ini bekerja diberikan nama Laskar Mahkamah Syariah, bekerja di setiap daerah di Somalia. Mereka harus berhadapan dengan jenderal-jenderal diktator yang memiliki pasukan, geng-geng preman yang dipersenjatai, saudara. Tapi dengan sabar mereka lawan. Satu-satu provinsi mereka caplok, saudara. Laskar-laskar Mahkamah Syariah lengkap dengan senjata bersama ulama dan kiai mereka. Mereka ambil kembali satu persatu provinsi-provinsi yang ada di Somalia. Sampai hanya tersisa ibu kota yang belum mereka rebut, saudara. Dan akhirnya karena mereka ikhlas, Allah berkahi perjuangan mereka. Betul-betul mereka lakukan sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. Ambil satu provinsi, mana preman-preman yang memperkosa masyarakat, mereka hukum mati, saudara. Mana jenderal-jenderal diktator yang membunuh rakyat kecil, mereka tangkap, mereka hukum mati. Rakyat rame-rame mendukung mereka, saudara. Dan akhirnya Allah berkahi. Saat ini mereka berhasil merebut ibu kota Mogadishu, saudara. Bapak, Ibu, seluruh laskar yang ada, peristiwa seperti itu bukan tidak mungkin terjadi di Indonesia, saudara. Indonesia kalau terjadi kekacauan bisa lebih dahsyat daripada Somalia. Berapa banyak di sini kita lihat organisasi-organisasi preman yang belum kisruh saja sudah banyak jadi pejagoan. Malak sana, malak sini, malak sini, saudara. Coba kita lihat dan berapa banyak oknum-oknum penguasa-penguasa yang diktator. Mereka dengan kekuasaan mereka, dengan kekayaan mereka, mereka bisa persenjatai preman-preman tadi, saudara. Kita tidak mau keduluan. Bukan kita ingin membuat kisruh, tidak. Kita menginginkan Republik Indonesia tetap tenang, tetap aman, tetap kondusif, tetap kita dalam persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Insya Allah. Tapi sungguh pun begitu, kita harus mempersiapkan diri, saudara. Kalau tiba-tiba negara ini dihancurkan, diacak-acak, di mana-mana terjadi huru hara, perempuan-perempuan kita butuh perlindungan, anak-anak kita butuh pembelaan, rakyat-rakyat kecil yang menderita, mereka butuh pembelaan, perlindungan dan penjagaan. Di saat itulah, saudara, pemuda-pemuda Islam, laskar-laskar berjuang, wajib turun untuk menegakkan kalimah Allah, membela kaum muslimin, saudara. Siap melayani umat, siap membela negara, siap menjaga agama. Nah, jadi saudara, karena kami melihat kondisi ini sudah tidak mulai kondusif, tolong pengurus-pengurus FPI di daerah jangan membuat PR tambahan dengan ribut sesama kawan, dengan ribut yang tidak perlu, saudara. Selesaikan semua itu dengan cara kekeluargaan. Nah, kita bersaudara, kita bersatu karena musuh kita di depan luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan untuk Markas Besar Laskar Pembela Islam, tolong segera dibenahi administrasi daripada kelaskaran dari pusat sampai ke tingkat posko-posko. Dan seluruh wali kois yang malam ini sudah kita lantik, saudara, wajib diberikan SK-nya beserta kartu anggota barunya. Nah, dengan catatan, kois itu juga langsung kerja untuk membentuk amir-amir yang ada. Insya Allah, saya berharap di awal tahun 2012 yang akan datang, amir-amir seluruh kelurahan yang ada di Jabodetabek itu sudah bisa terbentuk dan sudah bisa dilantik, insya Allah. Saya mau tanya, ini kois yang baru dilantik siap bekerja tidak? Siap berjuang tidak? Siap membentuk keamiran tidak? Takbir. Nah, itu bagian pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, masih soal sistem dan kedisiplinan. Saudara, setiap rois dan amir bila menerima SMS instruksi dari nomor yang tidak diketahui, tolong abaikan. Kalau instruksi tersebut bukan dari komandan Anda, jangan Anda pedulikan. Kadang-kadang Laskar FPI harap kumpul,
posko mau diserang, posko mau dihancurkan. Kita nggak tahu yang kasih kabar siapa. Nggak boleh laskar tiba-tiba emosional main turun, ternyata nggak ada apa-apa lah saudara. Hati-hati, nanti kita bisa dihancurkan, diadu. Karena itu saya ingatkan, setiap koid yang baru dilantik, saudara wajib kenal siapa wali mereka dan harus tahu nomor kontak walinya. Jadi kalau ada apa-apa, koid nggak usah telepon panglima, cukup telepon walinya. Kalau Anda dapat instruksi dari wali, berarti itu wali Anda yang memberikan perintah. Wajib untuk Anda taati. Tapi kalau Anda dapat instruksi dari yang tidak jelas, bukan komandan Anda, bukan pimpinan Anda, abaikan. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Takbir. Dan setiap wali laskar, tingkat kota Madia, tingkat kabupaten, tingkat kota, wajib untuk mengenal siapa panglimanya. Harus tahu nomor kontak panglimanya. Silakan berhubungan dengan panglima. Nomor mana yang harus digunakan? Apakah nomor yang umum atau nomor yang khusus? Itu urusan masing-masing panglima, saudara. Dan panglima wajib juga untuk mengetahui nomor kontak daripada wali-walinya. Jadi panglima nggak perlu berikan instruksi langsung ke laskar di bawah. Panglima cukup instruksikan ke wali, wali instruksikan ke koid, koid instruksikan ke amir, amir instruksikan ke rois, rois yang akan membawa pasukan di bawah, saudara. Kira-kira jelas tidak? Kira-kira sistem semacam ini bisa jalan tidak? Siap dijalankan tidak? Takbir. Nah, ini yang saya mau ingatkan, saudara. Jadi jangan sembarangan. Saya dapat beberapa kali, kadang-kadang ada orang nggak dikenal seenaknya ngumpul-ngumpulkan laskar, saudara. Laskar harap kumpul, laskar harap datang kemari, laskar harap semua segera turun. Ternyata begitu turun nggak ada apa-apa. Ternyata yang kasih komando, saudara, nggak punya jabatan apa-apa di kelaskaran. Ini berbahaya. Kalau sekali Anda bisa dikumpulkan oleh orang yang tidak punya wewenang untuk mengumpulkan Anda, maka orang tersebut akan merasa menjadi panglima bayangan, saudara. Hari ini Anda sudah tahu bahwa panglima besar Laskar Pembela Islam adalah Ustadz Maman Suryadi, yang wakilnya adalah Ustadz Yordan Al-Fatah. Tidak ada panglima besar LPI kecuali orang yang baru saja kita lantik tadi, saudara. Ini yang ingin saya ingatkan. Jadi ini menyangkut sistem, jangan sampai kita tertipu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini sengaja saya sampaikan. Jadi untuk menyongsong, kalau kita besok mau rebut kemenangan, kalau besok kita mau semakin disegani kawan, ditakuti oleh lawan, kita mesti kompak dan kita mesti rapi, saudara. FPI mesti punya kemampuan. Bagaimana begitu instruksi datang turun, dalam waktu 5 menit mereka bisa kumpul ribuan orang. Itu baru pasukan disiplin, saudara. Kalau sudah ada darurat, nggak usah cerita kerja, nggak usah cerita ada kewajiban lain, saudara, kecuali hanya kewajiban agama. Kalau sudah darurat, kalau sudah panggilan perang, tinggalkan segala apa yang sedang kita kerjakan, berangkat. Itu yang dimaksud hayya alal jihad. Mari kita jihad. Jangan lagi kita berhitung, saudara, berhitung untung rugi, berhitung soal jiwa raga. Tidak. Kalau panggilan jihad sudah dikumandangkan, ayo kita turun rame-rame, kita berebut ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, yang juga ingin saya ingatkan pada kesempatan ini kepada seluruh aktivis FPI, khususnya pimpinan-pimpinan DPC dan DPW, Anda punya hak untuk menolak koid dan wali di wilayah Anda. Tapi Anda tidak punya hak untuk memilih dan menetapkan. Tidak. Anda cuma punya hak merekomendasikan, mengusulkan. Apakah mengusulkan untuk dipilih atau mengusulkan untuk diberhentikan? Kalau memang koidnya punya masalah serius, ada integritas moral yang dipertanyakan,
ada perbuatan maksiat yang dia lakukan, maka pimpinan DPW atau DPC berhak tulis surat ke Markas Besar Laskar Pembela Islam, tembusannya ke DPP, bahwa kami keberatan si fulan menjadi koid di wilayah kami karena satu, sebutin apa? Oh, satu, karena nggak pernah sholat. Dua, suka judi. Tiga, suka main perempuan. Nah, kalau memang seperti itu, tulis saudara. Saya jamin diberhentikan. Jadi jangan kemudian melapor nggak mau, saudara, mengusulkan nggak mau. Mereka pakai cara-cara yang tidak dewasa. Ngomong sana, ngomong sini, kirim SMS, koid di sana begini, koid di sini begini. Ini bisa memecah belah Laskar. Kalau Anda dapatkan ada wali berbuat maksiat, ada koid berbuat maksiat, main judi, menenggak minuman keras, pacaran saja saudara, jangankan berzina, pacaran saja sudah pantas dilakukan oleh wanita yang baik. Kalau mereka melakukan hal-hal yang menyimpang dari syariat Islam, laporkan ke Markas Besar, buat tembusannya ke DPP, akan dipanggil dan akan diberikan peringatan keras. Kalau tidak berubah, akan diberhentikan. Tapi jangan melapornya pakai surat kaleng, jangan. Laskar mesti berani. Pakai surat kaleng, itu bukan laskar, itu bukan. Itu Jenderal Susi, saudara. Ini laskar di sini jenderal laki semua, betul? Betul? Saya tanya, apa pantas laskar pakai surat kaleng? Enggak pantas. Apa pantas laskar ngaitem sembunyi-sembunyi? Enggak. Dari dulu kita sudah katakan. Maka itu Pak Kesbang, yang kebetulan di sini mewakili Bapak Wali Kota, FPI ini nggak pernah lempar batu sembunyi tangan. Jadi kalau sudah mau berkelahi di depan, Pak. Nggak pakai di belakang. Makanya kami di FPI tidak pernah mengizinkan taruh bom tinggal meledak, nggak tahu siapa saya. Nggak ada. FPI kalau dia mau bom, dia pasang bom, dia tungguin dia yang bom. Jadi sekali lagi, kita bukan gaya FPI, saudara, ngumpet-ngumpet, sembunyi, pakai telepon gelap, pakai SMS gelap. Itu bukan FPI. FPI terang-terangan. Nama saya Fulan bin Fulan dari DPC Anu melaporkan bahwa koid saya berbuat ini. Saya siap dipanggil, lengkap dengan saksinya. Itu baru laskar, saudara. Saya tanya semua yang ada di sini, siap menjadi laskar sejati? Siap menjadi laskar yang jantan? Siap laporkan koid dan wali yang tidak menjalankan syariat Islam? Takbir! Alhamdulillah. Nah, jadi saya minta semua untuk bersikap gentleman, jantan, gajah, saudara. Nah, tidak main belakang. Kalau laskar pakai bisik-bisik, ini begini. Ini begitu. Laskar pakai ngerumpi, ya. Laskar kalau mengerumpi suruh main lenong. Laskar nggak ada, laskar tegas saja. Kira-kira siap tidak? Siap tidak? Jadi nggak ada ngerumpi-rumpi, nggak ada. Kalau laskar lagi kumpul mulai ngomongnya kekenyangan, nggak usah. Ente jangan ngomong. Bikin laporan. Serahkan ke DPP. Kalau bilang ya tapi saya belum ada bukti. Diam, belum ada bukti. Cari buktinya, kumpulkan saksinya, laporkan. Baru Anda laskar sejati. Kira-kira siap begitu? Betul. Takbir. Mau jadi laskar Susi atau laskar sejati? Bukan laskar Susi. Bukan. Yakin? Takbir. Yang terakhir, saudara. Tadi disinggung oleh Ustadz Kiai Haji Muhammad Al-Khattab soal bagaimana saya dan kawan-kawan kemarin didampingi Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attab, Ketua DPP FPI Bidang Dakwah, didampingi dengan Al-Habib Abdurrahman Bahlega As-Segaf, Ketua DPP FPI Bidang Penegakan Khilafah, dan bahkan juga disaksikan oleh Kiai Haji Muhammad Al-Khattab dari FUI. Dan di sini ada Sekjen Laskar Anti Korupsi, Saudara Hasbi, bahwa kami telah mendeklarasikan
Laskar Anti Korupsi Pejuang dalam rangka menghimpun semua kekuatan nasional, bukan hanya ormas Islam, tapi juga ormas-ormas nasionalis. Bahkan tokoh dari agama apapun kita ajak untuk menunjukkan keseriusan kita memerangi korupsi di berbagai daerah. Ya, banyak pihak yang kaget saudara begitu lihat Permadi teriak-teriakan Allahu Akbar. Begitu lihat Permadi takbir Allahu Akbar. Nah, itu liberal bisa pokok jantung. Nah, ini fenomena yang luar biasa. Artinya apa? Kita ingin merangkul semua kelompok nasionalis yang ada selama mereka bukan kelompok penoda agama, selama mereka bukan kelompok penista agama. Maka itu kemarin Sekjen Laskar Anti Korupsi mengajukan kepada saya dan Habib Muksin beberapa nama untuk dibawa ke Dewan Pembina. Jawaban kami di FPI singkat, kami serahkan lagi kepada Sekjen Hasbi, yaitu daftar nama-nama anggota AKKBB. AKKBB ini saudara, nama-nama tokoh yang ada di sana, ini semua tokoh liberal, ini semua tokoh penoda agama. Kami sampaikan, kalau Anda ingin gandeng tangan dengan kami, tokoh-tokoh ini tidak boleh masuk ke dalam Laskar Anti Korupsi. Kami tidak percaya kepada kelompok penoda agama untuk melawan korupsi. Bagaimana melawan korupsi? Kelompok penoda agama ini sering korupsi ayat Al-Quran, sering korupsi hadis. Mereka bergerak dengan dana asing, mereka menjadi antek asing. Kalau kelompok sudah menjadi kaki tangan asing, komprador asing, antek asing, mustahil mereka mau diajak untuk memerangi korupsi di Republik ini, saudara. Nah, maka itu Laskar Anti Korupsi tertutup pintunya bagi kelompok-kelompok liberal untuk ikut di dalamnya. Setuju? Takbir! Sehingga sekarang kita meminta kepada Laskar Anti Korupsi, di dalamnya banyak ahli, untuk mengumpulkan bukti-bukti korupsi para pejabat di 33 provinsi, saudara. Manakala bukti-bukti sudah ada di tangan, maka kita minta seluruh Laskar FPI dari Sabang sampai Merauke untuk ikut turun ke jalan, kejar para koruptor, seret mereka untuk dijebloskan ke penjara. Kalau aparat setempat sudah lumpuh, tidak mampu untuk mengadili para koruptor, kita tidak segan-segan untuk membuka pengadilan rakyat terhadap para rampok-rampok negara. Siap kejar para koruptor, siap angkat koruptor, siap jebloskan koruptor ke penjara, siap bergerak memberantas korupsi. Memang gitu semua koid, semua aktivis FPI mulai hari ini, mulai malam ini, kumpulkan data apa saja yang bisa Anda kumpulkan. Siapa saja yang korupsi kita kejar, saudara. Kita kejar, apalagi kalau koruptornya kelas hiu, saudara. Ini di Indonesia yang ditangkap kelas hiunya didiamin. Kita kalau mengetok ular, jangan ngetok buntut, salah nyatek. Buntut diketok, palanya ngegigit. Nah, tapi kalau kita mau bunuh ular, ketok apanya? Kepalanya ketok. Ketok. Kalau kepala diketok, buntut tidak berdaya. Nah, maka itu ada filsafat dalam berwudu. Saya tanya, kita kalau wudu, cuci kaki dulu atau basuh muka dulu? Enggak. Basuh muka atau cuci kaki? Enggak. Basuh muka baru basuh kaki, saudara. Nah, ini pelajaran buat kita kalau mau ngebersihin negara, dari muka, dari atas, baru ke bawah. Jangan bawah, dari bawah, baru ke atas. Jangan muka dulu, bersihin yang atas dulu, yang bawah bakal ikut, saudara. Nah, baik, sebelum saya akhiri, kita perlu tahu kenapa kita perlu peduli soal korupsi, saudara. 13 tahun umur Front Pembela Islam, kita sering datangi tempat-tempat pelacuran, tempat perjudian. Kita perangi aliran-aliran sesat dengan penuh semangat. Betul? Betul? Sudah berapa banyak tidak terhitung tempat-tempat kemungkaran yang kita tutup. Dari Sabang sampai Merauke, sudah berapa medan yang kita geluti. Peperangan dari mulai Ambon, Poso, kekisruhan di berbagai daerah. FPI ikut berperan untuk menciptakan kondusivitas, saudara.
Tapi ternyata selama 13 tahun ini kita juga mendapatkan data-data yang menyentakan kita semua. Saudara, kenapa sekarang pelacuran makin bertambah? Kok makin diperangi pelacurannya makin bertambah? Ada apa semua ini, saudara? Ternyata kalau kita telusuri, semua berangkat daripada sistem yang korup, saudara. Akibat korupsi yang membabi buta, di kita punya negeri banyak perusahaan yang gulung tikar. Kalau sudah ribuan perusahaan gulung tikar, jutaan pekerjanya di PHK, saudara. Jutaan orang yang di PHK tadi, sebagian bisa mendapat pekerjaan yang baru. Lalu yang nggak dapat, saudara, mereka jadi pengangguran. Yang nganggur ini, saudara, ada yang mencuri, ada yang kemudian jadi perampok, ada yang jadi pemalas, ada yang jadi preman. Coba ya, gara-gara korupsi premanisme bertambah, gara-gara korupsi pengangguran bertambah, gara-gara korupsi perampokan bertambah. Orang yang di PHK jadi nekat, saudara. Bahkan mereka yang di PHK, saudara, begitu sudah tidak bisa mampu mencari kerja, berapa banyak ada yang menjual anak dan istrinya untuk jadi pelacur. Coba lihat, istrinya dijual, anaknya dijual, karena dia sudah tidak mampu untuk mencari kerja, untuk menafkahi keluarga. Gara-gara apa? Ada istri dijual, putri dijual, gara-gara korupsi. Ini korupsi luar biasa. Nggak sampai di situ, saudara. Kenapa banyak tempat-tempat maksiat yang kita tutup buka lagi? Kita sudah tutup berulang kali, buka lagi. Kenapa ada restoran-restoran yang katanya restoran besar, tapi ternyata setiap malam ditayangkan tari telanjang, saudara. Perempuan telanjang menari, saudara. Di badannya ditaruh es krim yang pesertanya bayar $100 untuk menghisap daripada es krim yang ada di badan perempuan telanjang. Saudara, kenapa restoran bisa melakukan itu? Apa betul aparat tidak tahu? Apa betul polisi tidak tahu? Kenapa bisa terjadi, saudara? Ya, ini akibat korupsi. Mereka terima sogokan, mereka terima suapan, mereka terima setoran. Ini juga merupakan bagian daripada korupsi, saudara. Jadi kalau korupsi ini dibiarkan, tugas kita akan jadi semakin melelahkan. Kita tutup tempat maksiat, buka lagi. Kita tutup tempat judi, buka lagi. Kita tutup tempat pelacuran, buka lagi, saudara. Nah, karena itu saya pikir sudah saatnya sekarang, bukan kita meninggalkan perang lawan judi, perang lawan pelacuran, tidak. Tapi kita menambah beban tugas kita, saudara. Perang lawan pelacuran akan tetap kita jalankan. Perang lawan perjudian, perang lawan pornografi, perang melawan berbagai macam kemunkaran, saudara. Tapi kita juga tahu perang melawan itu semua tidak lengkap, tidak sempurna kalau kita tidak perangi korupsi sampai akal-akalnya, saudara. Siap perang lawan korupsi, siap perang lawan korupsi, takbir. Saudara, aliran-aliran sesat ada di mana-mana. Kenapa pemerintah tidak serius untuk membasmi aliran sesat? Ya, karena janji bantuan dana-dana asing mengalir ke negeri kita. Ini juga jenis korupsi, saudara. Mengharapkan dana asing dengan menjual akidah bangsa. Maka itu, saudara, kita harus lebih serius ke depan. Harus kita dukung gerakan-gerakan untuk melawan korupsi di seluruh Indonesia. Siap tidak? Siap tidak? Ada pertanyaan. Sekarang kan LSM yang anti korupsi banyak. Kenapa tidak berhasil? Kenapa FPI harus ikut campur, saudara? Saya kasih tahu, saya beritakan. Banyak LSM di Indonesia, dia kumpulkan koruptor-koruptor lengkap dengan buktinya. Dia bilang mana yang diproses untuk ditangkap, mana yang diperes dijadikan ATM pribadi, saudara. Enggak dituntut, didatangi, diperes, dijadikan ATM pribadi. Kau punya bukti sudah ada di tanganku. Kalau mau selamat, berikan bantuan macam ini, berikan bantuan macam ini. Ini yang sering saya katakan. Mari teriak mau, pencuri teriak pencuri, rampok teriak rampok. Lama gitu saya mau tanya, kalau sudah LSM macam ini, saudara, kira-kira berkah tidak? Berkah tidak? Berkah tidak?
Nah, maka itu kita katakan sekarang, kalau kita ingin melawan korupsi, diri kita harus bersih, saudara. Kita jangan korupsi, jangan tergiur dengan korupsi, jangan terima sogokan, jangan terima suapan dari siapapun. Kalau kita sudah bersih diri, kita tidak korupsi, kita tidak disogok, insya Allah perjuangan kita akan Allah berkahi. Justru ini yang akan ditakuti oleh para koruptor di Republik ini, saudara. Koruptor di Republik ini takut dengan siapa? Dengan mereka yang memerangi korupsi tanpa pamrih, dan mereka yang memerangi korupsi yang tidak bisa dibeli. Nah, karena itu saya harapkan laskar-laskar pembela Islam yang selama ini dikenal istiqomah, sampai-sampai saudara, saya dapat laporan dari kiai-kiai di berbagai daerah. Ada kiai ngelapor, Habib, di kampung kami ini ada tukang minuman keras besar. Apa dia ngomong sama saya, Pak Kiai? Kenapa ya Pak Kiai? Kalau polisi datang saya nggak gemeter, tapi kalau FPI yang datang gemeter badan saya. Kata Pak Kiai, kenapa bisa begitu? Apa dia bilang? Ya habis bagaimana Pak Kiai? Kalau polisi yang datang bisa saya bayar. Kalau FPI yang datang makin saya bayar, makin gemeter saya. Nah, saya berharap seperti ini FPI di semua tempat, saudara. Nah, ini waktu saya dapatkan pada saat kemarin saya ke pondok pesantren di Kawali, Jawa Barat. Pimpinan pondok pesantrennya yang cerita, di sini orang-orang yang maksiat Habib, sama FPI dia takut, dia pipi putih dia takut. 50 tahun dia dagang minuman keras, nggak ada yang berani berhentikan dia. Begitu DPK FPI dibuka, hari ini dideklarasikan, besok dia nggak berani dagang lagi minuman keras. Alhamdulillah. Kenapa di Kawali ada bisa seperti itu terjadi? Karena laskar-laskar di Kawali, laskar-laskar di Ciamir, mereka ikhlas, mereka tulus, mereka nggak pernah berebut kekuasaan di antara mereka. Mereka saling bantu, mereka saling topang, dan mereka bersih. Tidak ada yang bermain dengan tempat maksiat, saudara. Nah, alangkah indahnya kalau semua posko FPI dari Sabang sampai Merauke seperti itu, saudara. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan di sini pada kesempatan ini sebelum saya tutup, saya ingin berpesan kepada Ketua DPD Front Pembela Islam Provinsi Jawa Barat. Hari ini Kiai Haji Abdul Qahar hadir. Sudah lihat bagaimana Segade Botabek barusan koid dilantik. Kami berharap di Jawa Barat juga dilakukan hal serupa. Setiap kecamatan-kecamatan ditunjuk koidnya. Setiap kota media atau kabupaten ditunjuk walinya. Kemudian nanti buat acara seperti ini, kita lantik semua yang ada. Karena di Jawa Barat ini merupakan salah satu basis kekuatan laskar FPI. Jadi nggak boleh kita biarkan laskar-laskar kita ini tidak tahu peran dan tugasnya. Karena itu yang di Jawa Barat, saya amanatkan betul dari sekarang, nanti bekerja sama dengan markas besar Laskar Pembela Islam untuk membenahi laskar di seluruh lingkungan Jawa Barat. Mudah-mudahan ke depan kita akan semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah, sebelum kita tutup dengan doa oleh Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attar, sekali lagi saya mau tanya semua yang ada di sini, siap berjuang? Siap bersatu? Siap bersaudara? Siap untuk saling membantu? Siap mengikhlaskan niat? Siap menjaga kebersihan diri? Siap melawan maksiat? Siap melawan korupsi? Takbir! Allahu Akbar! Nah, nanti kita lihat bulan Oktober yang akan datang ada rencana, baru rencana akan ada gerakan besar-besaran anti korupsi di Indonesia. Saya berharap kalau gerakan anti korupsi ini akan diadakan di bulan Oktober atau bulan apa saja, aksi sejuta umat atau aksi sejuta rakyat, kita minta nanti forum umat Islam yang mana dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Al-Khattab bisa mengambil peran. Dan saya minta seluruh laskar wajib terlibat, FPI harus ada di barisan terdepan. Kan kita siap untuk mati syahid lebih dulu sebelum yang lain dalam perang lawan korupsi. Memang itu saya informasikan kejadian kemarin di depan KPK, di mana usai daripada deklarasi laskar anti korupsi ada 120 aktivis dan keluarga Front Pembela Islam yang pulang dari sana keracunan. 13 perempuan, 5 anak-anak.
Dan saya berterima kasih kepada Markas Besar Laskar Pembela Islam yang bergerak cepat. Begitu ada beberapa laskar keracunan, semua posko dikontak. Semua yang ikut menurunkan, yaitu daripada anggotanya dikontak, semua dikumpulkan mereka-mereka yang keracunan. Jadi dengan cepat mereka bisa dibawa ke rumah sakit dan mereka diatasi, dan semua sudah kita periksa darahnya. Semua sudah kita kirimkan ke laboratorium. Laporan ke Polda Metro Jaya juga sudah kita buat untuk kita lihat nanti hasilnya. Apakah mereka keracunan atau diracuni. Tapi di sini ingin saya sampaikan, baik itu keracunan atau diracuni, FPI tidak akan gentar untuk terus menyuarakan anti korupsi, saudara. Pakai uang, apa takut diracuni, apa takut ditangkap, apa takut ditembakin, apa takut dipenjara. Siap banyak koruptor, siap banyak korupsi. Alhamdulillah. Itu saja yang saya mau sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan nanti akan ada diklat-diklat. Saya minta kois-kois, nanti kalau ada panggilan diklat dari Markas Besar Laskar Pembela Islam, jangan sampai tidak datang. Karena diklat itu wajib. Nah, kalau diklat nanti kita akan menentukan bagaimana strategi, bagaimana teknik orang luar tidak boleh hadir. Bahkan kalau diklat itu khusus kois, maka yang di bawah kois tidak boleh hadir. Diklat yang khusus wali, di bawah wali tidak boleh hadir. Itu akan infrastruktur. Strukturnya itu semua dari kita. Ada Pak Gunawan, ada Agus Hussein, ada Kiai Sobri, dan tolong para pemerintah perhatian, dan kita mulai hari ini, mulai malam ini harus kita bersih dan harus kita terima kasih perhatian. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan di forum ini kami sama-sama lewat pimpinan besar Pembela Islam menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan kami sudah menjadi ujung tombak perjuangan FPI, dan kita berikan penghargaan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Panglima Laskar FPI periode yang lalu, yaitu Ustaz Muhammad Abdul Awwal, yang telah memimpin laskar dengan baik, yang telah menunjukkan prestasi yang membanggakan, yang telah berhasil memberikan eksistensi masalah bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga di tingkat internasional. Karena kita terima kasih karena Ustaz Abdul Awwal telah beberapa kali menjadi Panglima Laskar FPI selalu untuk mengorbankan dirinya sampai beberapa kali jauh di jalan hanya untuk menanggung seluruh daripada harga perjuangan yang harus dibayar. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Ustaz Abdul Awwal yang malam ini telah melakukan telah melaksanakannya, dan kami membawa kepada saudara kita doakan semoga Ustaz Abdul Awwal berbahagia semakin istiqomah, akan semakin semangat berjuang di dalam Allah, akan semakin diberkati oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan akhirnya Dewan Pimpinan Pusat Pembela Islam memohon maaf kepada semua yang hadir di sini, semua pengurus, semua wali, semua kois, begitu juga kepada Ustaz Abdul Awwal. Dalam kesempatan ini Dewan Pimpinan Pusat Pembela Islam selama berinteraksi dengan masyarakat banyak memiliki kekurangan, kesalahan, kesilapan atau ada hal-hal yang tidak patut untuk dilakukan. Motor kasih temen aja. Mau kasih temen aja yang aku dorongnya. Enggak mau motor. Mobil yang itu jatuh. Ada bente mana tuh?